Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kita seluruhnya sih harusnya yang hadir kita itu 22 orang ya. Tapi yang baru bergabung sekitar 11 orang ya. Oke, setengahnya kita nanti sambil berjalan saja. Nah, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang spiritual skill. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran, dari mulai sebagai panduan, kemudian juga kemudahan dihafal, kemudian juga pengalaman belajar di pesantrennya Bapak Ustadz Tamim Yahya. Dan sekarang kita masuk ke pada sholawat ya. Nah, Pak Asa sudah mengundang guru Pak Asa, terus juga gurunya mungkin gurunya Muhammad Murtado juga sama Mirza ya, yaitu Bapak Rizky Hamdani. Bapak Rizky Hamdani, halo, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Siap Asa sebentar. Bangga. Nah, nanti kita akan belajar bersama Bapak Rizky Hamdani tentang sholawat. Jadi teman-teman bisa bertanya kepada beliau, mengapa harus sholawatan, mengapa harus baca sholawat dan sebagainya, apa sih manfaatnya buat kita. Nah, tanya aja misalkan bagaimana cara melantunkan sholawat dan sebagainya gitu ya. Oke, saya persilahkan Bapak Rizky untuk ya sekedarnya lah ngobrol-ngobrol tentang sholawat. Nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh via chat atau biar langsung Papa saya tanya, nggak apa-apa di juga ya. Pak Rizky ya nggak apa-apa ya, di salah juga ya. Oke. Ya. Silahkan Bapak Rizky. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahsa, terima kasih. Ini sebetulnya Pak Rizky deg-degan ini karena jadi narasumber pada acara spiritual skills, kemampuan spiritual. Wah, ini Bahtera luar biasa hebat nih. Ada satu pelajaran spiritual skill, ini bukan sembarangan anak-anak loh ini. Pelajaran spiritual. Berbicara sholawat ya, ini pengantar sebetulnya supaya anak-anak tidak terlalu mengira Pak Rizky terlalu tinggi ya. Jadi Pak Asa kemarin menghubungi Pak Rizky untuk jadi narasumber sholawat. Pak Rizky balik lagi nanya ke Pak Asa kira-kira apa yang harus dibaca. Sebetulnya gurunya Pak Asa ini ya, bukan saya. Lalu Pak Rizky nyari-nyari karena memang sholawat itu di Indonesia sudah jadi bagian cara hidup, budaya ya, budaya itu cara hidup orang Indonesia, orang Islamnya ya bersolawat gitu. Nah, jadi banyak sekali sholawat itu. Nah, Pak Rizky sebelum mulai ke sholawat, Pak Rizky ingin cerita dulu nih. Dulu waktu masuk SD, Pak Rizky itu umurnya 5 tahun kurang. Ya, karena waktu itu muridnya kurang. Ayah Pak Rizky punya sekolah, madrasah ibtidaiyah ya, muridnya kurang. Jadi anak-anak kecil itu dimasukin. Jadi hampir setiap sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu seangkatan itu termuda ya, karena lahir tahun 83 Pak Rizky. Sementara teman-teman yang lain itu ada yang sudah 82, 81. Jadi Pak Rizky itu berteman dengan kakak-kakak sebetulnya. Nah, setelah lulus SD masuk pesantren nih. Pesantren cabang jadi yang pendiri pesantrennya itu alumni Gontor ya, sekarang itu daerah Bale Endah Kabupaten. Nah, pimpinan pesantrennya itu kakak sepupu ya, kakak sepupu. Nah, waktu mau masuk pesantren,
karena Pak Rizky polos dari SD ya, baru hari pertama itu pakai celana pendek keliling pesantren kemana-mana. Nah kebetulan Pak Rizky tinggalnya itu di rumah yang asrama santri putri. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Itu keliling pesantren kemana-mana. Jadi para ustadz itu tidak menyangka bahwa Pak Rizky ini murid baru di situ, disangkanya emang anak-anak dari luar kampung yang main ke dalam. Nah setelah diketahui bahwa Pak Rizky ini keponakannya pimpinan pesantren atau adik sepupu pimpinan pesantren, lalu banyak yang ngasih tahu, ini tolong santri harus pakai celana panjang katanya. Wah di situ mulai malu. Nah hubungannya dengan kalian ya, dengan kita semua, kalau kita tidak tahu itu kadang-kadang cuek ya, padahal orang lain itu tapi karena kita tidak tahu jadi santai aja gitu. Tapi setelah tahu jadi malu sendiri. Jadi malu sendiri. Nah, Pak Rizky waktu masuk ke SCM itu tahun 2006, ada hal yang SCM itu sekolah cerdas mutahari, SD-nya di Bahtera ya bagi yang murid yang lainnya. Nah, ada hal yang bikin penasaran kenapa gitu ya, setiap belajar itu say sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada hal yang berbeda, padahal Pak Rizky itu ngajar 2006 itu mungkin di atas 10 sekolah lah, kejar di Mutiara Bunda pernah, di mana lagi, di SMP As-Salam, jadi ngajar di mana-mana. Tapi ini ada kebiasaan unik di sekolah kita ini. Sebelum belajar, sebelum ini ada baca sholawat dulu. Apa ya ini? Kenapa harus baca sholawat dulu gitu? Apa manfaatnya bagi kita? Kenapa dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat? Kemudian Pak Rizky pernah ikutan, bukan pernah ya, kalau sekarang sering. Dulu awal-awal itu suka diajakin kesenian sama kakak di ISBI ya, di STSI. Namanya Pak Rahmat Herawan. Jadi Pak Rizky masuk ke Mutahari itu karena Pak Rahmat Herawan satu angkatan, satu kelas di Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nah diajakinlah acara-acara di Mutahari. Ternyata dikit-dikit ala Nabi wa alihi sholawat. Dikit-dikit ala Nabi wa alihi sholawat. Wah. Terus jemaah kompak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu gitu lagi. Bahkan Pak Rizky juga kalau kumpul sama para ustadz itu, kalau ada sesuatu yang menakjubkan, misalnya tiba-tiba datang seseorang yang dirindukan, tiba-tiba di ruangan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ada orang yang baru datang disambut dengan sholawat. Bahkan kalau dalam acara-acara ketika kita mempersilahkan yang akan tampil, mari kita sambut dengan bersama-sama membaca sholawat Allahumma sholli. Jadi di sekolah-sekolah kita itu selalu sering baca sholawat. Ngapain ya, kata Pak Rizky, ini apa manfaatnya sih? Ngapain kita harus sholawat? Nah, mungkin Pak Ahsa sudah bercerita di pelajaran agama, tapi kalau ini diulang lagi nggak apa-apa ya, diulang lagi. Karena ini saran dari Pak Ahsa, baca sholawat gitu ya. Oh ini ada satu lagi cerita, ini cerita pengalaman pribadi. Oh ini ada Astar nih, Astar, assalamualaikum Astar. Nah Astar siapanya Pak Rizky ya, ini Pak Rizky lagi numpang di rumahnya Astar ini. Tuh ada Dede Atar juga di sampingnya. Nah, suatu hari Pak Rizky ke BIP. Tahu BIP ya, Bandung Indah, sama keluarga. Nah, tiba-tiba Pak Rizky karena uang cashnya habis, Pak Rizky suka ATM ke bawah. Nah, keluarga itu selain Pak Rizky, ada Astar, Akhtar, Bu Ranti, itu disuruh nunggu di satu tempat.
suruh nunggu di satu tempat. Tunggu, jangan kemana-mana, saya ke ATM dulu. Pas Pak Rizky udah selesai, datang ke atas itu ya, ke lantai 3, ke salah satu toko. Itu nggak ada keluarga itu. Nggak ada, nggak ketemu. Bolak-balik keliling mall, sampai ya mungkin bisa 3 kali dari lantai 1 sampai lantai atas, tawaf ya, keliling-keliling nyari keluarga, nggak dapet. Padahal kata Astar itu kalau nggak salah, ini kami nggak kemana-mana, kami di sini di toko ini, nggak pergi kemana-mana. Jadi Pak Rizky nggak ketemu. Akhirnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan kesel, kecewa, ini kenapa disuruh nunggu di satu titik, tetapi hilang. Pak Rizky nyari kemana, nggak ada. Akhirnya Pak Rizky coba baca sholat. Terus itu keliling. Akhirnya ketemu. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi dengan baca sholawat bisa menemukan keluarga yang hilang ya. Apa ya, ini benar nggak tuh ya? Ini harus ditanya dulu. Kalian harus meragukan apa yang Pak Rizky nyatakan nih. Kenapa bisa begitu ya? Gitu. Nah, ini Pak Rizky ingin bercerita. Nanti kalau udah bisa share screen kabari ya. Ini masih jadi partisipan, belum jadi host ya Pak Rizky. Nah, kemudian Pak Rizky itu dulu sekolahnya itu dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Tapi pas kuliah Pak Rizky belok ya dari Islami. Nah, ujungnya ke seni. Pak Rizky belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, belajar seni karawitan. Apa itu seni karawitan? Seni tradisional Indonesia. Jadi Pak Rizky memang background-nya atau latar belakangnya adalah seorang lulusan kampus seni. Jadi bolehlah disebut seniman ya. Pernah tampil di TV di mana-mana. Kalau kalian masih kenal sama Denny Cakur, terus siapa lagi, Opi Kumis, siapa lagi ya, Dwiki Darmawan. Pak Rizky pernah lama di TV 3 tahun loh, manggung sama komedian ya, sama siapa lagi, almarhum Olga Syafuttra dan lain-lain, main musik. Nah, jadi Pak Rizky berangkatnya dari musik, kemudian datang ke Mutahari dan mendirikan beberapa grup, diantaranya kelompok Gambus Radwa ya. Kalau di YouTube kalian buka Gambus Radwa, itu salah satu pendirinya itu Pak Rizky. Radwa itu R-nya 2. Jadi 1 Rana, 1 Rizky. Nah, jadi Pak Rizky sangat sering manggung sholawatan. Ya, di nasyid sholawatan, di gambus sholawatan. Nah, oke, sudah host. Jadi di mana-mana Pak Rizky sering, bahkan di acara-acara Mutahari Pak Rizky sholawatan. Oke. Nah, sekarang sudah jadi co-host, tapi Pak Rizky bingung ini. Share screen. Pak Rizky akan tayangkan dulu YouTube ya. Nah, ini ini sudah kelihatan? Ya, sudah. Ini namanya Radwa. Ini nggak apa-apa, Pak Rizky dari tidak sistematis ngobrolnya, ngobrol aja ini mah. Iya, nggak apa-apa Pak Rizky. Ini sudah bertahun-tahun ya. Ini subscribernya ada 226. Di sini banyak acara. Kalau di Kota Bandung ini sering tampil di Balai Kota. Ini vokalisnya murid pesantren Al-Falah. Terdengar audionya? Oke, dengan cepat nih, Gambus Radwa. Ini ada بشر الله السماء sama Tape ya. Ini
bergoyang Ini Pak Rizky. يا رسول سلام Nah, ini Pak Rizky. Gambus Radwa. Jadi sholawat itu ya karena sudah jadi cara hidup orang Indonesia. Artinya sholawat itu bisa dikemas dalam berbagai budaya ya. Jadi kalau barusan itu melalui seni gambus, padahal gambus itu sebetulnya isinya tentang lagu-lagu percintaan, tapi sekarang gambusnya di Radwa itu untuk mengiringi syair-syair sholawat. Sekarang ada sholawat yang terkenal, kalau Parisi searching di internet itu diciptakan oleh orang Indonesia tahun 60 ya, namanya sholawat Badar. Ini Pak Rizky ajak kalian nonton dulu ya. Sebentar. Ini stop share dulu. Oke, Pak Rizky ke share screen. Oke. Sholawat Badar NU dinyanyikan di Turki nih. Oke. Sorry. Ini yang penciptanya orang Indonesia tapi mendunia. Baik, kapan ya Bahtera bikin konser sholawat ya? Nanti ada satu lagi ya, Parisi akan ngeplay film The Messenger of God. Wow. Ya, kalau sekilas-sekilas aja biar penasaran. Nah, sebelum ke sana, ini ada slide ya. Ada slide, apakah sudah masuk Pak Asa slide-nya? Belum keluar. Belum, oke. Pak Rizky. Belum mungkin punya. Oke. Pak Rizky stop share dulu. Oke. Baik. Jadi tadi kita sudah mendengar cerita Pak Rizky masuk pesantren, kemudian termuda, kehilangan keluarga di mall, baca sholawat jadi ketemu, kemudian manggung sholawatan dengan grup terkenal ya, Gambus Radwa. Kemudian kita sudah melihat juga
Sholawat Badar karangan orang Indonesia asli, orang NU Nahdlatul Ulama itu dinyanyikan di Turki ya, luar biasa. Nah, sekarang apa sih kenapa begitu seriusnya kita harus bersolawat ya? Nah, Pak Rizky akan share screen PowerPoint ya. Wah, Nah, ini dari Pak Ahsa bahannya sama Pak Rizky ada 7 keutamaan sholawat nih. Ini ngedadak ya, setengah jam sebelumnya Pak Rizky hebat. susun ini. Jadi maaf tidak ada animasi, tidak ada ini. Pertama, nih ada cerita tentang Sufyan Tsauri. Siapa Sufyan Tsauri itu? Itu ulama besar yang bahkan dikatakan itu karena pengetahuan yang sangat luas itu hampir setingkat para imam ya. Kalau tidak salah Pak Asa mohon dikoreksi ya. Punten. Artinya karena apa yang beliau sampaikan itu pasti bagus, benar dan lain-lain. Nah, Sufyan Tsauri ini tidak mungkin kalau bercerita itu Tsauri. Suatu hari beliau itu pergi haji ya. Pak Rizky pernah pergi umroh ke sana ke Mekah sama Ustadz Miftah ya, luar biasa. Nah, ada seorang jemaah haji yang bacaannya itu satu sholawat terus. Kalau Pak Rizky kan baca waktu tawaf itu jadi lupa baca doa umroh itu. Ini bacaannya sholawat terus. Lalu Sufyan Tsauri ini ya bertanya kenapa bacaannya sholawat terus, katanya. Kata orang itu katanya, waktu aku pergi haji bersama ayahku sakit dan ayahku tidak tertolong. Ya, artinya dia sakit dibawa ke satu kampung, meninggal dunia. Tapi mayatnya itu wajahnya menghitam, kulitnya menghitam, kemudian perutnya membesar. Ya, wajahnya menghitam, perutnya membesar. Kan kalau kita lihat mayat harusnya biasa saja gitu. Kalau ini menghitam dan membesar. Nah, anak tersebut ketika melihat ayahnya tersebut dia pingsan atau gimana lah, artinya dia bermimpi gitu, berada di alam yang lain. Kemudian ketemu dengan satu sosok yang bercahaya. Kemudian inilah terjadi percakapan seperti ini antara anak yang ayahnya meninggal tadi, yang menghitam dan perutnya besar, ayahnya itu, dengan sosok bercahaya dalam mimpi. Ini dialognya. Tuan, izinkan aku bertanya, siapa gerangan Tuan? Katanya begitu, kata anaknya. Loh, jadi ngegeser. Tar. Ini laptop Pak Rizky terlalu canggih nih, jadi narsis. Pak Rizky mau baca slide tapi kehalangan sama gambar juga ini, jadi geser saja. Oke. Ininya terlalu sensitif, mouse-nya terlalu sensitif. Oke. Kita. Oke. Nah ini ya, Tuan izinkan aku bertanya, siapa gerangan Tuan? Dan apa yang sudah kau lakukan pada ayahku? Oh, ini Pak Rizky lupa tadi tuh. Jadi ketika diusap oleh sosok itu, ayahnya tuh berubah, kulitnya jadi biasa lagi, perutnya jadi tidak membesar lagi. Ia menjawab ya. Jadi anaknya penasaran, kok setelah diusap itu bisa sembuh gitu, ayahnya itu, mayatnya itu jadi biasa lagi. Dan bertanya, Tuan izinkan aku bertanya siapa gerangan Tuan? Dan apa yang sudah kau lakukan pada ayahku? Ia menjawab, ayahmu ini banyak dosa, wajahnya menghitam karena itu. Artinya wajahnya menghitam itu karena dosa. Perutnya membesar karena yang sama. Maksudnya perutnya membesar itu karena dosa juga. Tetapi ia sering menggumamkan sholawat untukku. Akulah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi karena walaupun banyak dosa, ya,
dalam cerita ini, karena orang tersebut sering menggumamkan sholawat untuk Rasulullah, Rasulullah hadir untuk menolongnya, menyembuhkannya. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini yang murid-murid boleh dicatat ini. Kalau takut nanti ada kuis berhadiah dari Pak Asa. Insya Allah. Pertama, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat aku akan berada di dekat timbangan. Barang siapa yang berat amal buruknya di atas amal baiknya, aku akan menutupnya dengan sholawat kepadaku sehingga amal baiknya lebih berat karena sholawat. Jadi sholawat itu akan menolong juga, akan menyempurnakan atau akan menyeimbangkan berat amal baik dan amal buruk. Jadi kalau amal baik kita itu kurang, itu bisa digenapkan dengan bersholawat. Kemudian selanjutnya, ini maaf ya, loncat-loncat. Kedua, Rasulullah bersabda, ini yang kedua nih, barang siapa yang bersholawat kepadaku 3 kali setiap hari dan 3 kali setiap malam, karena cinta dan rindu kepadaku. Nah ini mah, Paris ingin menggarisbawahi yang ini nih, karena cinta dan rindu. Ya, ada juga yang sering baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi pikirannya kosong. Karena takut sama guru misalnya. Bukan karena benar-benar cinta dan rindu. Nah, nanti mudah-mudahan kalau masih ada waktu, biar kalian cinta dan rindu kepada Rasul, kita nonton film The Messenger of God ya, kalau sempat. Nah, bersalawat kepadaku 3 kali setiap hari dan 3 kali setiap malam, karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah Azza wa Jalla berhak mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan hari itu. Jadi Pak Desi pernah ngaji sama Ustadz Miftah di Ngopi TV. Seandainya kalau kita ini sadar bahwa Rasulullah itu selalu berada bersama kita, maka tidak mungkin kita ini akan melakukan hal-hal yang buruk, malu gitu. Misalnya kalian di depan Pak Asa kan tidak mungkin sekarang di Zoom meeting itu kalian macem-macem, ya, kecuali kalau kameranya dimatikan. Tidak tahu nih di belakang kamera lagi ngapain. Nih, jadi kalau kita menganggap bahwa Rasulullah itu ada bersama kita, maka kita malu berbuat dosa di hadapan Rasulullah. Nah, kalau orang-orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah itu tidak mungkin berbuat dosa. Maka karena tidak ada dosanya, ya ini mah hanya Parisi berpikir aja, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya sholawat itu menghubungkan kita dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu selalu dihadirkan dalam hidup kita, sehingga kita akan merasa berat harus melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersholawat kepadaku ketika akan membaca Al-Quran, makanya kalau sebelum baca Al-Quran, Pak Hasa suka memulainya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Baru setelah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Bismillahirrahmanirrahim, mulai baca Al-Quran. Nah, barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika akan membaca Al-Quran, malaikat akan selalu memohonkan ampunan baginya selama namaku berada dalam kitab itu. Wah, luar biasa nih. Yang memohon ampunannya itu bukan orang biasa, tapi malaikat. Nih, kalau Pak Rizky memohonkan ampunan Astar misalnya, Pak Rizky sama-sama banyak dosa. Tapi kalau dimohonkan oleh malaikat, malaikat itu tidak berdosa. Jadi luar biasa nih didoakan malaikat. Kemudian yang keempat, nah ini cerita lagi. Pada suatu malam aku diperjalankan untuk Mi'raj ke langit. Lalu aku melihat malaikat yang mempunyai 1000 tangan. Jadi ada malaikat yang tangannya punya 1000. Dan setiap tangan mempunyai 1000 jari jemari. Wah, gimana ngegambarnya ya. Kalau kalian mau berimajinasi boleh bebas. Kalau dalam mengaktifkan kecerdasan visual ya. Artinya
kan banyak gambar-gambar imajiner, ada yang bikin transformer, ada yang bikin apa gitu ya, fiksi. Ini bayangkan, aku melihat malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan setiap tangan mempunyai 1000 jari jemari. Malaikat itu menghitung dengan jari jemarinya, lalu aku bertanya kepada Jibril, siapakah malaikat itu dan apa yang sedang dihitungnya? Jibril menjawab, dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap tetesan hujan. Wah, kebayang kalau guru SMP Bahtera, guru matematika ya, dalam soal matematikanya ada soal, tolong hitung jumlah tetesan hujan. Wah, nggak akan bisa menjawab tuh murid Bahtera semuanya. Ya, atau menghitung jumlah rambut, nah, itu nggak akan bisa. Ini ada malaikat yang tugasnya menghitung jumlah tetesan hujan. Ia menghafal setiap tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi. Jadi malaikat tersebut hafal setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian aku bertanya kepada malaikat itu, apakah kamu mengetahui berapa tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia? Wah, Rasulullah bertanya kepada malaikat itu, cik, kalau dalam bahasa Sundanya, apal tuh, apakah hafal jumlah tetesan hujan, berapa tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia, berarti sejak lama. Dia menjawab, ya Rasulullah, ini kata malaikat ya, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran kepada makhluknya. Aku tidak hanya mengetahui setiap tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di kebun, di tanah yang beragam, dan yang jatuh di kuburan. Sampai sedetil itu anak-anak. Jadi saking hebatnya malaikat ini bisa mengetahui air hujan yang jatuh di lautan, di daratan, menghitung berapa. Kemudian Rasulullah bersabda, aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dan dalam perhitunganmu. Kalau di sini ada murtada yang hafal Al-Quran, tapi pasti murtada kalah dengan malaikat ini karena murtada tidak hafal jumlah tetesan hujan yang jatuh dari langit. Nah, ya Rasulullah, nah kemudian malaikat itu berkata, nah ini yang paling penting, ya Rasulullah, ada yang tak sanggup aku menghafal dan mengingatnya. Jadi malaikat ini ada yang tak sanggup juga. Walaupun dia bisa menghitung jumlah tetesan hujan, ada yang tidak sanggupnya. Sekali lagi ya Rasulullah, ada yang tidak sanggup aku menghafal dan mengingatnya dengan perhitungan tangan dan jari jemariku ini. Rasulullah SAW bertanya, perhitungan apakah itu? Ia menjawab, ketika suatu kaum dari umatmu menghadiri satu majelis, lalu namamu disebutkan di majelis itu, kemudian mereka bersolawat kepadamu. Pahala solawat mereka itulah yang tak sanggup aku menghitungnya. Nah, kalau Pak Rizky boleh mengkomentari riwayat ini, mungkin ya ketika murid Bahtera bersolawat di kelas, ini malaikat ini tidak sanggup menghitungnya. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wah, pahalanya itu tidak bisa dihitung. Pahalanya tidak bisa dihitung. Jadi lebih banyak dari tetesan hujan. Luar biasa ya. Makanya kenapa Mutahari ini, sekolah-sekolah Mutahari, Bahtera, SCM, SMA, selalu kalau mau memulai belajar itu membaca sholawat. Jadi anak-anakku, jangan main-main dengan sholawat, jangan menganggap remeh dengan sholawat. Ketika memulai sholawat itu adalah pintu, adalah start awal untuk mendapatkan banyak kebaikan dari sebuah majelis. Ya, pahalanya sudah, kalau kita baca sholawat karena cinta dan rindu, kemudian pahalanya banyak, maka orang yang berpahala banyak kan orang soleh ya. Orang soleh pasti dimudahkan. Dalam belajar pun pasti dimudahkan. Jadi kalau kalian merasa sulit ketika belajar, jangan-jangan tadi pas baca sholawatnya nggak bener nih, nggak serius gitu. Tidak dengan hati. Oke, yang kelima ya. Yang kelima, tinggal 2 lagi, dikit lagi.
Sebagaimana orang bermimpi, Rasulullah bersabda, sebagaimana orang bermimpi, aku juga pernah bermimpi pamanku Hamzah bin Abdullah dan saudaraku Ja'far At-Tayyar, mereka memegang tempat makanan yang berisi buah pidara. Lalu mereka memakannya, tak lama kemudian buah pidara itu berubah menjadi buah anggur. Lalu mereka memakannya, tak lama kemudian buah anggur itu berubah menjadi buah kurma yang masih segar. Saat mereka memakan buah kurma itu, tak lama, segera aku mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, demi ayahku, jadi tebusan kalian, amal apa yang paling utama yang kalian dapatkan? Mereka menjawab, demi ayahku dan ibuku, jadi tebusanmu, kami mendapatkan amal yang paling utama adalah sholawat kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ini mungkin perlu Pak Asa jelaskan. Apakah Rasulullah ini bermimpi bertemu almarhum Allah karena dan menyaksikan bahwa di alam sana Sayyidina Hamzah memakan makanan anggur, kemudian setelah makan berubah lagi menjadi baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, karena amalan yang utama yaitu amalan sholawat. Jadi di akhirat nanti ada hidangan, ini nanti mohon dibantu penjelasannya oleh Pak Asa. Ada hidangan bagi orang-orang yang bersolawat, dan amalan yang paling utama di antara seluruh amal adalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, dikit lagi dari Imam Muhammad Al-Baghir berkata, tidak ada suatu amal pun yang lebih berat dalam timbangan daripada sholawat kepada Nabi dan keluarga. Sungguh akan ada seorang ketika amalnya diletakkan di timbangan amalnya miring, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan pahala sholawat untuknya dan meletakkan pada timbangannya, maka beruntunglah dia dengan sholawat itu. Ketujuh, terakhir nih, dari Imam Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang tidak sanggup menutupi dosa-dosanya, maka perbanyaklah bersolawat kepada Muhammad dan keluarganya, karena sholawat itu benar-benar dapat menghancurkan dosa-dosa. Oke, anak-anakku sekalian, Pak Rizky hanya menyambungkannya seperti ini. Kadang-kadang suka berpikir juga, enak amat, berarti nggak usah beramal ya, kita sholawatan aja. Coba kalian mikir, apakah dengan sholawat kita nggak usah beramal yang lain, karena amalnya sudah beres dengan sholawat. Nah, itu nanti tanya sama Pak Hasan, ya. Kata Allah yarham, ya, Allah yarham itu akan sangat bahagia kalau membuat muridnya mengkerutkan dahi, gitu ya. Jadi kata Ustaz Jalal itu, kalau kita belajar kemudian muridnya mengkerutkan dahi, loh kenapa ya, ada pertanyaan mikir, nah itu bagus. Ini biarkan hari ini kalian mengkerutkan dahi dan nanti bertanya sama Pak Hasan. Jangan ke saya nanyanya. Nah, tapi kalau menurut Pak Rizky sekali lagi, ketika orang bersolawat dengan tulus karena cinta dan rindu tadi, ya, jadi orang tersebut sadar bahwa ada sosok Rasulullah di hadapan kita. Tidak mungkin kita akan berbuat buruk kalau selalu sadar bahwa Rasulullah itu ada. Dan kalau orang dalam sadar seperti itu, pasti timbangan amal buruknya ringan. Itu pasti timbangan amal buruknya ringan dan timbangan amal baiknya pasti besar, karena dari sisi kita sadar gitu. Tetapi di sisi lain kita juga jangan terlalu pede bahwa amal kita banyak, ya. Tidak mungkin. Apakah kita percaya diri nanti berhadapan dengan Allah itu dengan amal yang banyak? Wah, pasti tidak ada yang percaya diri. Terlalu banyak dosa-dosa kita itu. Maka ada satu peluang, satu harapan yang diberikan, yaitu dengan bersolawat. Jadi kita, poinnya adalah mari kita bersolawat dengan tulus dan ikhlas, cinta dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti terakhir, berapa menit lagi Pak Rizky akan ngajak bersolawat NU dulu ya, yang tadi. Siap, langsung aja ke Sholawat Badar, nanti film The Messenger of God-nya kapan-kapan ya. Kalian bisa nonton juga di YouTube bagaimana Nabi ketika kecil itu disimpan di atas gunung sendirian. Kemudian kakeknya bolak-balik
ngambil makanan gitu. Kakeknya itu sangat, karena terancam sejak kecil aja beliau terancam, dicari oleh orang-orang yang tidak suka. Jadi sejak kecilnya pun terancam, sejak kecilnya pun berada dalam situasi yang genting. Nah itu silahkan nonton The Messenger of God, karya sutradaranya itu Majid Majidi. Luar biasa itu. Mudah-mudahan dengan nonton itu kita bisa lebih lebih menghayati kerinduan kita kepada Rasulullah. Baik, langsung saya ke sholawat badar ya. Ini prakteknya nih, tadi teorinya, sekarang prakteknya. Jangan co-host deh, Pasa. Siap. Buat. Nanti Pak Rizky ajarin ya sholawatnya. Kalau nanti sudah masuk ke sekolah, dalam acara misalnya Jumatan dan lain-lain, kita dawamkan sholawat. Setiap ada pertemuan kita dawamkan. Tadi sudah disampaikan keutamaannya. Siap. Caranya begini, Pak Rizky nanti akan melantunkan sekali ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, ini di slide terakhir. Pak Rizky download teksnya dari internet juga. Oke. Baik, ini agak buram dikit ya, mohon maaf ya. Baik, Pak Rizky akan bersolawat, anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi nadanya sama, begitu-begitu aja. Nah, sama para musisi itu ada yang digubah refnya, misalnya Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badr ya Allah, kayak gitu. Oke, sekarang di masing-masing rumah ikuti Pak Rizky 1 kali. Jadi cara belajar menghafal musik itu bisa dengan meniru dulu, kemudian mengulang-ulang. Nanti setelah mengendap di otak, ya, dicoba sendiri. Kalau lupa lihat contoh lagi terus. Jadi kalau belajar praktek itu rata-rata kalau Pak Rizky ngajar praktek musik atau apapun, dengan mengulang-ulang. Semakin banyak mengulang, maka kalian akan semakin mahir, ya, semakin ahli. Nah, sebelum mengulang-ulang tersebut, sebelum praktekan, ada namanya hearing, mendengarkan. Jadi dengarkan terus. Nanti lama-lama masuk ke otak kalian dan kita akan mudah dalam menirunya. Jadi kalau sering mendengarkan sholawat, maka kita akan bisa lebih cepat mampu mempraktekkan sholawat tersebut. Oke, baik. Pak Rizky sekali, kalian sekali.
Salatullah, salamullah. Oke, coba. Boleh di-unmute. Ya, Pak Asa boleh di-unmute. Silakan di unmute. Kan bisa tuh. Reva, ayo dibuka. Bukan. Harus dalam hitungan Pak Rizky. 1. Ya. Siap ya. Yo, siapa yang ingin pahala lebih banyak dari hitungan tetesan hujan? Yo, kita bersolawat. Baik, pada sini sekali kalian sekali ya. Salatullah, salamullah. Coba. Ala Rasulillah. Masya Allah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tadi kan instruksinya Pak Jis kalian sekali, tapi kalian berkali-kali. Itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Baik, gampang. Yang lagamnya cuma itu aja. Jadi, salatullah ke atas, salamullah ke bawah. Ala toha Rasulillah. Kalau dalam bait itu bisa dikasih tanda A B ya, yang tadi salatullah A, salamullah B, ala toha A, Rasulillah B. Nah ini pola yang C, tinggi ke atas. Salatullah. Yang D-nya salamullah. Ala Yasin Habibillahnya sama lagi seperti pola B tadi. Ala Yasin Habibillah. Cuma gitu aja lagamnya, berulang-ulang, hanya beda syairnya. Oke, nampaknya cukup ya Pak Asa ya. Nanti kalau praktek enaknya ketemu langsung di sekolah. Kita bikin orkestra kayak tadi yang di Turki ya. Seluruh murid Bahtera baca sholawat. Sholawatnya banyak ya, tinggal searching aja. Bahkan ada bukunya. Kalau dulu di toko-toko buku kitab itu ada buku-buku sholawat. Ada Bushrolana, ada sholawat Burda, ada yang Nabi Salam Alaika, ada sholawat Munfarijah, sholawat Nariyah. Yang umum Indonesia ya, Pak Asa ya. Nanti yang internasionalnya Pak Asa nanti yang ngumpul. Baik, dari Pak Rizky itu saja anak-anakku sekalian. Jadi terakhir closingnya, bahwa apa yang ditanamkan oleh sekolah tentang bersolawat ini tidak hanya untuk masa depan kalian fid dunia, tapi masa depan kalian fil akhirah. Jadi tidak hanya SCM Bahtera itu tidak berpikir untuk masa hidup saja, tapi sampai ya nanti masa di akhirat. Dan sekolah ini dipersembahkan sebagai kado sederhana untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Pak Rizky. Kalau mudah-mudahan suatu hari nanti bisa ketemu dalam majelis tatap muka ya. Wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ini qoblan nu akhir adi rosa ya bina limusolli. Allah. Ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh live ya.